Ini aja kalau di kampungnya Ajo itu Heeh. ada peribahasa begini, cenderung selera ke yang enak. Tapi pembelaan terhadap perilaku yang tidak benar ya dilakukan oleh seorang selebgram yang cantik atau tampan, ini kan sebenarnya merusak nilai ya, value. Apalagi Jangan lupa subscribe channel Langkah Kita, like video ini, dan share ke teman, kerabat, keluarga terdekatmu untuk menyebarkan manfaat yang jauh lebih banyak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Apa kabar teman-teman semua, ayah dan bunda dimanapun ayah dan bunda berada di kesempatan malam ini. Kita kembali bisa bersua bersilaturahim lewat tayangan rutin kita yaitu Brother Ngobrol Together. Dan alhamdulillah masih bersama dengan tim Brother Squad ya, ada Ayah Irwan. Coba perhatikan ayah bunda, wajah Ayah Irwan hari ini sangat bahagia. Ya, ini Ayah Irwan bahagia sekali, followernya sudah 10.000. Dan walaupun itu isinya akun bot semua. 10.000 lebih, Ben. Oh, udah 10.000 lebih, alhamdulillah. Akhirnya Ayah Irwan bisa merasakan gimana saya swipe up. Ya, dan rencananya memang kita nggak ada rencana untuk jual. Nggak ada jual, rencana mau jual. Jadi mohon maaf ya, Ayah Irwan nggak ada rencana mau jual akun. Ada Kak Hilman Almadani, tolong dong yang lain follower Kak Hilman juga di follow gitu. Parah. Iya nih mau jual nih, karena mau dijual. Dan aja juga Kak Firdaus, Nur Firdaus 45 yang sejatinya juga membersamai kita setiap malam. Kak Daus sehat ya, Kak Daus? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah gitu lagi mau dijual nih akun. Tanah dijual, asal jangan NKRI yang dijual ya. Teman-teman semua, hari ini kita memang membicarakan tema yang mungkin sudah menjadi isu di kalangan netizen ya, keadilan sosial bagi yang good looking aja. Ini setidaknya ini menyindir ya. Kalau mungkin Ayah Irwan yang melakukan kesalahan, mungkin orang banyak memaafkan gitu ya. Mungkin wajah mempesonanya kayak bilang memaafkan Ayah Irwan biasa gitu ya. Ya biasalah gitu ya. Coba kalau kita ya, Masya Allah. Yang mungkin merasa di bawah ketampanan Ayah Irwan ini. Saya nggak pengen nyebut diri tampan Ayah Irwan. Ini follower Ayah Irwan ganas-ganas soalnya. Gitu. Kita ngerasain sih ya, artinya ya nggak tahu ya, saya juga ngerasa ya, mungkin kalau orang ganteng lebih dimaafin gitu ya, bukan hanya orang ganteng ya, orang cantik lebih dimaafin loh. Maksudnya gimana sih, apa Ajo? Ya artinya gini, kalau ada orang cantik, maaf ya, orang yang semi cantik gitu ya, itu kalau melakukan kesalahan yang sama pasti kita berbeda perlakuannya gitu loh. Jadi misalnya kalau yang cantik misalnya dia bersendawa lah lagi makan gitu ya, kita akan menganggap malam cantik gitu. Tapi kalau orang yang mukanya aduh ya Allah ampun-ampunan gitu dia emang lu ya nggak tahu diri lu ya. Bikin susah hidup gitu. Hingga ini sebenarnya kasusnya gini, ini aja kalau di kampungnya Ajo itu ada peribahasa begini, cenderung selera ke yang enak. Gimana? Cenderung rasa ke yang enak, cenderung selera ke yang cantik gitu. Jadi rupanya itu fitrah, Jo. Itu fitrah gitu. Jadi memang kecenderungan kita itu kalau selera itu kan enak. Nggak bisa kita bantah itu. Nah, cenderung rasa ke yang enak, cenderung selera ke yang lama gitu loh. Jadi memang nggak bisa dibantah. Harus bahasa ininya dong ya. Di sini juga follower kita banyak orang Minang tuh. Gimana bahasa Minangnya? Nggak ngerti, kalau orang Minang asli itu harus paham gitu ya. Nah, kalau orang tadi gimana sih bahasa Minang gimana? Oh itu lupa aja, udah lama nggak tahu sih ya. Ya emang agak-agak ini ya. Ini kan sebenarnya kasus ini bermula sih kita nggak bangkat personal ya, Ayah Irwan, Kak Ilman, Kak Daus. Ini lebih karena ada mungkin
netizen membandingkan ada sebuah kasus yang sebenarnya tidak patut dipublish, bukan dipublish ya, dicontohkan oleh seorang selebgram yang dia dalam bahasa ya, sebagai netizen mempertontonkan hal yang tidak pantas di muka publik ya, di Instastory-nya ya ada aktivitas yang pelecehan tapi disengaja ditampilkan gitu ya, padahal itu sesuatu yang tidak patut gitu ya. Dan sebagian besar netizen itu justru membela ya, karena memang sang selebgram ini memang dikenal cantik, idolanya para pria, bahkan wanita juga mengidolakannya gitu ya. Sehingga dianggap wajar lah sih, kenapa sih harus dibully bla bla. Nah, di lain sisi ini ada seorang selebgram juga yang dalam tanda kutip ya memiliki fisik yang istimewa, spesial gitu, yang mungkin jauh dibandingkan selebgram ini. Tiba-tiba dia melakukan kesalahan, kalau nggak salah itu mengiklankan pentol ya kalau nggak salah ya. Tiba-tiba nggak ditelan dan langsung dibully habis ya, penipuan, macam-macam gitu ya. Padahal dia melakukan itu ya boleh dibilang apa ya. Nah ini ada hal yang makanya sekarang tuh ada undang-undang menuntut keadilan sosial. Yo, kalau memang adil harusnya sama-sama ini memang apa ya, kalau kita lihat memang nggak bisa dipungkiri ya bahwa wajah menarik itu jadi anugerah itu, ya, aset ya. Iya Jo, jadi kan kalau maaf nih Kak Ilman, Kak Daus ya, kalau bahasa Ajo itu adalah condong salero kanan lama, condong rasuk kanan rancak gitu. Ini bingung kan lu Man? Bingung kan? Ini akan berlangsung terus. Jadi kalau orang kampungnya Ajo itu nggak sampai di situ pepatahnya. Gitu. Kalau begitu, bagaimana dengan orang-orang yang lain? Makanya kata orang tua itu, nah kalau kita cenderungnya kepada rasa dan selera, nggak akan bertahan, fana itu. Apa yang abadi, yang kekal itu budi. Nah gitu. Kalau budi itu bukan namanya budi ya Kak Daus ya. Budi itu kalau orang kampung aja itu budi pekerti. Jadi yang abadi itu adalah akhlak gitu. Jadi mau nggak bagus, mau potongannya nggak bagus, mau nggak ganteng, mau nggak ini itu, tapi kalau akhlaknya bagus itu akan mengalahkan semuanya gitu loh. Ya ini memang agak sangat disayangkan ya. Sebenarnya yang agak disayangkan tuh selain sifat boleh dianggap ketidakadilan, tapi pembelaan terhadap perilaku yang tidak benar ya dilakukan oleh seorang selebgram yang cantik atau tampan. Ini kan sebenarnya merusak nilai ya, value, apalagi konon ayah. Nah dalam hal ini ayah dari si seleb ini bahkan akan menuntut pihak-pihak yang mungkin menyebutkan atau memberikan stigma negatif kepada anaknya gitu ya. Dan ini agak membingungkan sebenarnya, bagaimana seorang ayah yang sejatinya ya dekat dengan anak wanitanya, ayah yang harus memberikan sebuah nilai value, agak-agak aneh ketika ternyata tidak bisa melihat dari sudut mata ini. Harusnya sebuah pelajaran, masukan ya. Dan teman-teman yang mungkin menyaksikan tayangan ini juga kalau mengetahui isu ini juga sedikit geram ya. Ada yang mungkin merasa loh iya ya, kenapa ya. Mungkin teman-teman bisa membahas gitu di kolom pertanyaan ya, bisa bertanya apakah ada pengalaman khusus gitu, misalnya kalau mentang-mentang kita nggak cakep gitu ya, terus kalau melakukan kesalahan gitu ya disepelekan, tapi kalau melakukan perilaku yang baik ya dianggap dianggap biasa gitu ya. Ini menjadi hal yang baik. Nah ini ada sudah beberapa kawan-kawan yang masuk ya, ada Pak Wibowo Indarto, Siti Satriana, ada Umi Zulfan, Siska Yulia 2212, Royidah Gozali, Edi Gunawan 08. Ini follower kita Edi Gunawan 08 yang terakhir memfollow 10.000 tuh ya Irwan. Ya tiba-tiba dia langsung unfollow. Bikin akun baru. Dia bikin akun baru katanya. Dia mau nambah 10.000 dan dia langsung unfollow dia. Nah, ini buat mancing doang ya. Iya, mancing doang. gitu ya. Ya. Ada mau ngomong apa nih?
Mau apa ya Jo? Soalnya saya nggak good looking Jo. Jadi minder Jangan saya gitu. bahasanya. Iya, apalagi Berkacalah lihat- di depan istri kalau kamu merasa minder dengan dirimu. Gitu kata orang. Apalagi ada ayah kan yang mantan dulu, ayah mantan ini ya, apa model majalah. Bukan mantan, artis, masih artis. Masih Kadaus. artis, Iya, kayak tuh nggak pernah dulu. mantan. Dulu Iya. cover majalah, cover Kalau ayah majalah. bukan mantan, Masih, ayah sekarang mantannya masih, banyak. Masih majalah ya? Majalah apa ya? Iya. Banyak majalah itu di apa sih Citylink tuh yang iklan-iklan apa namanya makanan gitu ya. Iya, oh iya itu ada ayah, bener, banyak tuh ayah. Iya. Most wanted ya. Ya, kalau saya boleh bicara nih, Ustadz Ajo, ayah dan Kak Hilman gitu ya. Memang banyak ya sudut pandangnya ya. Pertama ada tentang pelecehan seksual, ada tentang yang namanya hubungan suka sama suka gitu ya. Meskipun tidak terjadi intercourse ya, tapi kan sebetulnya itu kalau bahasa maaf ya kalau terlalu ekstrim itu kan grepek namanya ya gitu ya. Nah itu ada di situ hubungan suka sama suka, terus kaitannya juga value gitu ya, terus kaitannya juga tentang bijak dalam bersosial media gitu ya. Nah termasuk kaitan juga tentang bagaimana netizen ini gitu yang apa ya, kadang mereka nggak tahu persoalan gitu ya, kadang mereka mungkin nggak punya value gitu sehingga nyablak aja, ngomong aja gitu. Nah di sisi lain tadi Ustadz Aju juga udah nyinggung tentang yang namanya sosok ayah dari si artis gitu yang menurut saya terlepas dari yang muncul gitu ya, bisa jadi si ayah mungkin sudah melakukan hal-hal yang ibaratnya mungkin edukasi ke anak putrinya gitu ya, sehingga mungkin buat ayah saya harus melakukan ini gitu sebagai perlindungan untuk ayah untuk anak saya sehingga tidak serta-merta anak saya dalam kondisi down sehingga semua membuli. Nah, itu sih itu artinya mungkin kalau menurut Kak Daus normal ya seorang ayah tiba-tiba melakukan pembelaan ketika putrinya dibully oleh sebagian orang yang tidak suka gitu. Walaupun yang kayaknya sih follower yang lebih suka banyak gitu ya, tapi sang ayah gitu. Ini sebenarnya dalam kacamata pendidikan apakah merusak nilai-nilai nggak ya Ayah Irwan ya? Artinya ayah kan harusnya juga mengambil peran, tapi mungkin di saat anaknya merasa tertekan, terguncang ya, dia tiba-tiba mengambil sosok fatherman ya atau sosok superman. Ini agak khawatirnya kan nilainya agak rancu nih, nilai-nilai sang anak merasa tuh bukti bapak gua aja ya, tapi mungkin kita berhusnuzon sang bapak mungkin tampil di depan untuk menunjukkan bahwa dia salah, anak saya salah, tapi please lu jangan melakukan hal-hal di luar batas biar saya yang mungkin itu yang kita ambil gitu. Iya betul loh Jo, betul Jo. Karena memang kalau saya ngelihat dari sisi fathering itu Jo, masalah yang kita bahas ini dua ya. Yang paling inti dalam fathering itu dua, yaitu satu identifikasi, yang kedua tuh ekspresi. Jadi semua fathering itu dua aja sebenarnya. Bagaimana mengidentifikasi gitu ya, mengidentifikasi, bagaimana mengekspresi, itu dua aja. Mengidentifikasi itu maksudnya seperti self esteem, self concept gitulah apa ya teman-teman ya. Bagaimana dulu bapak ibunya membentuk anaknya, bagaimana dia memandang anaknya lah gitu ya, mengidentifikasi bahwa dari awal itu diidentifikasikan ke anak itu sebagai anak yang soleh, tuh anak yang seperti apa gitu ya. Kalau anak yang soleh berarti kan ada value dari awal ya. Dari awal anaknya makan tangan gilas contohnya gitu, dari kecil aja kita udah repot gitu ya. Karena anak itu kan proses identifikasi ya. Sama seperti misalnya Ajo ke anak perempuannya gitu, masih kecil sebenarnya, belum tentu mengerti tentang aurat, tetapi Ajo kan setiap hari bilang, nak kalau keluar pakai kerudung gitu, nggak ngerti anak baru umur 2 tahun 3 tahun. Tetapi ini paling penting dalam proses fathering, identifikasi itu, karena identifikasi itu dilakukannya selama 20 tahun, panennya cuma 10 tahun ntar. Ketika umur 20 tahun ke atas baru kita panen gitu. Nah yang kedua, kalau saya ngelihat adalah nih Kak Daus, Kak Ilman, proses identifikasi gitu ya. Jadi memang bagaimana anak-anak mengidentifikasikan dirinya gitu lah Kak Daus. Ini boleh ditampilkan apa enggak gitu ya. Ini di medsos seperti yang Kak Daus bilang tadi itu adab bermedsos gitu kan, proses identifikasi diri ya Kak gitu ya. Bagaimana dia menang ini dirinya. Yang kedua tuh ekspresi. Nah ini juga yang banyak memang kalau di fathering itu yang mungkin ayah-ayah dan para ibu yang mungkin agak telat itu mengajarkan anak-anak mengekspresikan gitu ya. Mengekspresikan itu ada tempat-tempatnya kan gitu ya Kak Ilman ya. Ada kepatutannya gitu ya.
gitu. Kalau ini diekspresikan di mana, gitu ya. Kalau ini diekspresikan di mana? Ini boleh nggak diekspresikan di crowd gitu, misal di ruangan di banyak orang yang heterogen gitu, boleh nggak gitu? Nah itu kan sejak dari awal itu Kak, gitu. Ini boleh nggak? Sederhananya begini, misalnya misalnya Aju, anak-anaknya lucu-lucu nih, lucu banget gitu. Cakep enggak ya? Enggak. Gitu. Kenapa nggak bilang cakep gitu ya? Cuma lucu doang. Misalnya lagi ada adegan lucu gitu ya, ketawa anak-anaknya gitu. Ini persoalan ekspresi. Ada anak perempuan yang ketawanya ngakak banget sampai guling-guling gitu. Nah, Aju kan mengajarkan cara mengekspresikannya begini gitu. Nah, itu yang kita tata sejak dari awal. Persoalannya sekarang adalah bisa jadi gitu ya, bisa jadi anak-anak yang tadi yang megang bahagian apanya, kemudian dia tampilkan di Insta Story-nya dan lain-lain, itu kan persoalan dua ini kalau menurut ekspresi. Artinya dia mungkin mengekspresikan, tapi memang ini larinya sih kemana-mana ya, tentang pergaulan anak muda ya, yang mungkin menganggap nilai-nilai yang terkait dengan tadi ya, kalau dulu sering kita bahas tentang mendidik anak perempuan tuh termasuk kan menjaga kesucian ya, bagaimana menjaga nilai-nilai diri ya agar tidak mudah disentuh ya, itu mungkin dari sisi sudut pandang Islam kan seperti itu, adanya rasa malu. Rasa malu ini kan sesuatu yang harusnya ditanamkan. Kayak misalnya ya maaf gitu, saya kalau misalnya bicara ke anak perempuan sebelum membicarakan tentang jilbab yang terkait dengan ya kalau bahasanya seperti itu, jilbab katakanlah hardware yang kita pakaikan ke anak, tapi softwarenya adalah sifat malu yang membuat dia menyadari itu. Malu, nah iya aku malu nggak mau kelihatan, aku nggak mau kelihatan rambut, aku nggak mau kelihatan, aku malu Nah malu itu adalah yang menjadi awal, dan itulah kenapa Rasulullah SAW mengingatkan malu itu sebagai pagarnya akhlak. Makanya kan sindirannya Rasul menarik tuh, fa'ilam tastahi fasna masyita. Kalau kamu nggak punya rasa malu, maka berbuatlah sesuka kamu. Sebagian besar anak-anak muda zaman now yang mungkin tidak ditanamkan. Kalau saya ngeliatnya ini Ayah Irwan, mungkin Kak Hilman ya, atau Kak Daus, ada hal yang mungkin apakah kurikulum kita ini ya, kurikulum kita kan lebih pertama kali percaya diri dulu, pede dulu. Pede dulu. Itu identifikasi Jo. Kalau ada orang yang berbuat begitu, ya sebenarnya salah gitu ya, nggak patut lah gitu. Tapi semua orang mendukung, artinya memang generasi itu identifikasinya seperti itu. Memang identifikasi nilainya ya. Akhirnya nilainya memang sama, value-nya sama gitu ya. Maka mereka saling tolong-menolong. Jadi kan awalnya kan begini, dari apa ya, dari tampilan sebutlah Instagram tadi gitu ya. Orang mendukung gitu. Gitu. Artinya memang sama seperti misalnya ada orang lagi datang ke sebuah pesantren menuduh ini gitu ya, menuduh bahwa kamu ini alirannya radikal gitu ya. Itu kan datang rame-rame itu. Dan kemudian kita tampilkan di TV itu banyak sekali yang mendukung orang yang melakukan penggerbekan ke pesantren yang dianggap radikal ini. Iya. Memang identifikasinya sama gitu loh dia. Kemudian memang kita nggak dilayani tuh kasih. Kak Ilman, jangan nunggu Kak Ilman. Gitu. Enggak, ini lagi nyatet. Hari ini mau belajar dari Ayah Irwan. Wah jangan, ini nggak fair banget nih, dia sejak awal dia nggak sesuai dengan briefing ini. Ini briefing ini mengecewakan tim media ini. Udah mau jual nih Ustaz mumpung akunnya belum dijual, banyakin ngomong. Gitu ya. Iya gitu. Harusnya banyakin ngomong. Kak Hilman ini sebenarnya kan banyak sekali mengamati juga ya perilaku kekinian ya anak-anak zaman now. Mungkin bisa bahas ke banyak masukan ke kita, apalagi Kak Hilman juga yang justru ini loh, pembicaraan tentang tema hari ini tuh kita juga justru dapat pertama kali dari Kak Hilman. Kak Hilman yang cerita bisik-bisik kan, Kak Hilman kan dapat informasi dari Bu Tejo kalau nggak salah. Gitu. Iya, saat Bendri, kalau dengar Bu Tejo tuh saya langsung set gitu ya. Saya ingat Cing Daus tuh di apa sih namanya di sitkom OGY ya. Gak tahu kenapa ya. Bagus OGY. Tuh sitkomnya tuh ntar harus dipromoin tuh. Bu Tejo, Cing Daus itu udah pairing itu. Udah pas itu ya. Pas. Bagian marah-marah ya. Iya. Ustaz Bendri, saya mau ngomong nih sebelum jual akun ya. Nah, ini sebelum jual akun lah, kayak Ayah Irwan mau jual akun juga gitu.
Jadi sebenarnya memang nggak ada keadilan sih. Mau cari adil di mana gitu? Yang good looking ya alhamdulillah gitu dapat ya, yang nggak good looking ya sabar-sabar dulu ya gitu. Kayak Ustadz Bendri kan nih good apa ya? Good time. Hati-hati Kailman, ini berhubungan dengan Enggak. Jadi gini, kalau cuma ngomong apa sih namanya adil nggak adil ya nggak adil lah ya, nggak adil. Tapi kan bukan masalah adil atau nggak adilnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bilang gitu, oh dia suka, dia benci tuh sama yang nggak good looking, oh dia muak gitu, itu kan bahasa-bahasa emosi gitu ya. Bahasa emosi itu ditangkap oleh pusat emosi di amigdala, sistem limbik gitu ya. Nah itu langsung gitu. Jadi kalau misalnya orang first sight itu gitu, nah ini harus diantisipasi, dipahami oleh kita semua gitu ya, bahwa good looking atau cover atau apa ya itu penting lah ya buat awal, cuma buat awal gitu ya. Artinya kalau misalnya mau detail, misalnya kayak gini ya, Ustadz Bendri kok nggak good looking ya, males deh gitu ya. Terus tapi orang mau mikir, tapi kok Ustadz Bendri terkenal ya, ada apa ya dia ya? Oh dia jadi maksud punya lu apa nih ya? Enggak. Nggak enak nih. Ini dia mau ngasih contohnya sudah nggak enak ini. Ini misal Ustadz Bendri, misal. Ini mie Aceh nggak nyampe soalnya. Astaga. Iya, kalau bicara Ustadz Bendri biasanya, oh dia pinter banget, analisisnya bagus gitu. Oh ini, nah yang detail-detail itu bukan kerjaan emosi gitu ya, itu kerjaan otak gitu. Nah kalau mengaktifasi otak, apalagi prefrontal cortex itu syaratnya cuma butuh waktu kok gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau diperhatikan secara cepat gitu ya, barang-barang yang cepat itu adalah barang-barang yang menarik gitu ya. Orang-orang yang menarik itu adalah orang-orang yang agak unik ya, bukan hanya good looking sebenarnya. Good looking bukan berarti cantik, ganteng dan sebagainya, tapi orang-orang menarik yang misalnya agak-agak eksentrik dan sebagainya itu mungkin menarik ya gitu ya. Kayak Irwan nih kan jarang ya yang model-model kayak Irwan ini di jalanan tuh nggak ada gitu ya. Nggak ada. Kalau udah ngomong jarang, makanya ya, namanya Irwan. Irwan tuh ir satu-satunya. Kalau dua Irtu tuh, Irtri. Tuh luar biasa itu nama. Iya, makanya berkah. Menarik Ustadz Bendri, dan itu kan butuh waktu ya untuk Pak Irwan gitu ya. Itu kayak gitulah, antara emosi dan berpikir itu beda gitu ya. Ya memang. Gimana Iman terusin? Kita dengerin loh. Kalau boleh ngomong lagi nih gitu. Itu kan lumrah ya. Kalau yang tadi lumrah gitu, kalau orang-orang yang good looking atau nggak good looking atau menarik atau nggak menarik. Tapi sayangnya kenapa sekarang jadi heboh gitu ya? Kita udah ancur-ancuran gitu. Ini semoga kita bisa benar sama-sama ya, anak-anak kita gitu ya. Ini ada kaitannya dengan apa yang Akhirwan tadi bilang. Jadi pertama, anak-anak kita nggak bisa BMM, berpikir, memilih, dan mengambil keputusannya. Jangan-jangan dulunya itu orang-orang yang suka terlalu di direct terus. Kamu ini, ayo ini, sekarang gini, itu, makan ini, pakai bajunya ini aja gitu ya. Jadi nggak berpikir, memilih, dan mengambil keputusan. Orang-orang yang nggak berpikir, memilih, dan mengambil keputusan ya jadilah follower gitu ya. Dia butuh orang yang kuat untuk menggantungkan dirinya di situ gitu ya. Sudahlah rusak kemampuan berpikir, memilih, dan mengambil keputusannya. Satu lagi, nyambung ayat Irwan tadi, konsep dirinya ancur-ancuran gitu ya. Terutama self-esteem-nya gitu. Self-esteem-nya ancur-ancuran. Walhasil apa? Pokoknya gini deh, kalau yang nggak ada di saya, adanya di Ustadz Bendri, saya akan gini banget, Ustadz Bendri, aku memujamu Ustadz Bendri, aku memuja Ustadz Bendri gitu. Baiklah. Ya. Pengennya apa yang ada di Ustadz Bendri ada di saya gitu ya. Jadi itulah orang-orang yang berkonsep diri negatif gitu ya. Dan benar banget Akhirwan bilang, orang-orang yang kayak gitu kumpulnya sama orang-orang yang kayak gitu. Gitu loh. Gitu. Ilman ada penampakan itu Kak? Iya. Emang nih. Nih dia sedang orang lagi live kayak gini ya, minta dikuncirin, minta diiketin jilbab. Dia sedang mengidentifikasi itu. Ya, lagi minta mengidentifikasi nih momennya Kak Ilman nih, mengidentifikasi ya Irwan ya. Iya. Ya, biar nanti anak perempuannya ya alhamdulillah, kalaupun viral dengan segala kebaikannya ya insya Allah. Jangan lupa subscribe channel Langkah Kita, like video ini, dan share ke teman, kerabat, keluarga terdekatmu untuk menyebarkan manfaat yang jauh lebih banyak lagi.